Fisik dia kan si itu Hendra itu. Mantan residivis katanya gini-gini. Bahwa ini, tapi kan nggak detail apa yang pernah dia lakukan gitu. Jadi kan masyarakat ini udah, oh berarti benar. Itu kata-kata mantan residivis itu kan sangat kuat ikatannya. Memang lu pernah melakukan kejahatan kan, wajarlah lu membunuh kan gitu. Framingnya. Dan framing itu nggak akan selesai. Sampai ibu-ibu pakai di komplek itu juga itu. Kayak daster itu. Pokoknya dari barang bukti itu udah ada 2 yang saya pegang. Dan itu dipegang oleh saksi. Serem nggak? Teng teng. Waktu di Komalan itu yang paranormal AC itu apa yang dia bilang Ahmad Yani ada di Nganjuk itu juga menyatakan kalau Ririn memang nggak tahu kejadian itu, tapi lalu dia banyak yang nyerang, akhirnya dia turun dari Komal itu. Kak Yulia, izin Kak, kita kan bicara di sini nih fakta ya Kak ya. Kadang-kadang ya kita bukan yang nggak mempercayai ya Kak, tapi terkadang kalau bicaranya tentang penerawangan kayak gitu, kalau untuk di media sosial itu salah sih menurut saya gitu. Tidak perlulah itu diungkapkan gitu loh, karena Iya, menjadi salahnya dia bahan kan karena ini lagi iya nantinya Kak. Nggak iya bisa Bang Arif diungkapkan. orang makanya dia bicarakan karena hasil penerawangannya dia, makanya dia gampang diserang gitu, gampang dipatahkan gitu, begitu. Apa itu Putri Sunda itu? Coba dibaca itu Putri Sunda itu. Secara sah dan meyakinkan terdakwa diputuskan bebas tak bersyarat. Ah, Itu berarti bisa jadi judul lagu itu nanti Kak Putri Sunda buat ini liriknya lagi. Judul udah ketemu itu. Bebas tak bersyarat judulnya tuh. Tinggal bikinin lirik aja. Ngeri-ngeri sedep. jadi begini teman-teman, langkah-langkah ini ya, langkah-langkah ini konkret. Langkah konkretnya ini Bang Ai masih ada Bang Ai? Masih, Mister. Ya, ini teman-teman semua, inilah yang kemarin kan saya sudah bilang, 32 tahun saya bekerja di bidang yang ini, barusan saya melihat beginian itu, ceritanya itu nggak ngalir. Mulai dari sini tuh nggak ngalir ke sini, nggak ngalir ke sini. Jadi nggak ketemu. Kalau teman-teman baca dakwaannya itu sangat ngeri dan itu, mohon maaf ya saya bilang, terstruktur agar dua-duanya ini saya ini supaya wajah saya ini yang ngomong. Jadi silakan, itu kan jadi dokumen negara. Kalau dokumen negara itu sampai kapanpun tuh ada, nggak bisa dihapus tuh. Kalau ada yang hapus ya ini. Jadi dari dakwaan itu ini berganti-gantian nih. Kemarin sudah dibacakan Bang A itu bahwa ini, kemudian bawa ini, palunya dikasih si ini, kemudian dihantam, habis itu dipindahkan, dipinjam sama diberikan kepada yang satu, dihantam juga, begitu juga. Pokoknya dua-duanya ini saling ini namanya saling ya, saling. Dari tuntutan itu Bang A itu saya bilang, coba Bang A silakan siapkan paramek, baru dibuat resumenya. Begitu. Kemudian hampir 100% itu mempercayai keterangan yang disampaikan oleh Priyo, sampai mulai penyidiknya pun cerita bahwa menurut keterangan Priyo, kemudian ditulis juga di situ menurut keterangan Priyo, bukan fakta-fakta dengan alat bukti ini, fakta-fakta dengan bukti ini, tidak. Inilah yang jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Emran itu.
Emang benar ini Prof. Imran juga bukan analis biasa. Beliau itu ahli di bidangnya. Sudah melakukan banyak kajian-kajian. Jadi kalau dikatakan bahwa ini acak kadul itu benar. Benar. Nah sekarang kita sedang karena orang ini kan yang sedang orang ini kan sedang didakwa. Jadi kita membicarakan masalah ini, masalah fakta persidangan. Kalau yang lain-lain, tunggu dulu ini putusannya apa dulu. Putusannya apa dulu, karena kalau menurut pendapat saya, teman-teman boleh kok berpendapat beda dengan saya. Kalau menurut pendapat saya, tuntutan ini tidak didasari dengan fakta-fakta persidangan dan alat bukti. Hanya didasari pada keterangan Priyo yang juga di framing sedemikian rupa di media. Begitu teman-teman. Azim, kalau Ririn tidak terbukti bersalah di pengadilan, bagaimana kelanjutannya kasus ini, Mr. Z? Oke, saya sudah baca ya, Jim. Saya tidak bisa mengandai-andai, tapi jika ada terdakwa dinyatakan tidak bersalah, ini ada kok, ceritanya itu ada. Sebentar ya teman-teman, saya harus balik ulang nih. Ada kok terdakwa itu, meskipun sudah dituntut, meskipun sudah disidang, ya. Tolong bacakan Ari Porong. Tak terbukti bersalah, Pengadilan Negeri Gianyar bebaskan terdakwa kasus pembunuhan. Oke, maksudnya begini teman-teman. Ini adalah akibat dari pembuktian, alat bukti yang tidak cukup. Sehingga hakim membebaskan. Sekarang saya bertanya kepada teman-teman, bukti apa itu ya? Maksudnya bukti apa itu? Buktinya sah, terpenuhi syarat formil dan material yang mendudukkan para terdakwa ini. Bukan hanya satu ya, para terdakwa ini. Buktinya itu apa? Mari kita urai. Beberapa waktu yang lalu, Prof. Imran sudah mengurai. Kalau mau fakta, hadirkan itu orang-orang yang sudah berkomunikasi. Berkomunikasi dengan siapa, jam berapa, apa yang dibicarakan. Tapi nyatanya kan sulit. Inilah ya, petunjuk-petunjuk itu tidak dirangkai seperti puzzle itu. Nah, bercermin dari kasus ini, saya menilai ketika hakim tidak yakin, ya hakim juga punya wewenang. Orang hakim tidak yakin kok disuruh yakin. Iya kan? Pokoknya hakim harus begini, ya nggak bisa. Hakim itu punya kemandirian sendiri kok. Kadang-kadang itu juga, kalau kita ini praktisi hukum, bicaralah pada posisinya. Jangan sudah jadi hakim lah, sudah jadi jaksa lah. Posisikan diri kita ini jadi praktisi hukum. Kalau memang tidak terbukti, ya tadi, in dubio pro reo. Apa artinya? Tadi sudah dibacakan. Dan contohnya ada ini. Ada. Dan ini kalau dilakukan penahanan, ternyata dia tidak terbukti bersalah, maka dia akan melakukan gugatan, namanya rehabilitasi. Ya. Ada ketentuan maksimal itu, bahwa negara kalau bersalah begini, kan sudah ditahan tuh. Rehabilitasi itu
maksimal tuh 250 juta untuk memperbaiki hak-haknya yang selama ini hilang. Ini pria ini sudah ditahan berapa lama nih? 8 bulan ya, 8 bulan 9 bulan lah. Kita juga nggak mau teman-teman. Nih saya ngomong nih di sini nih, biar teman-teman yang di sana juga mendengar itu. Saya tidak peduli dengan orang-orang ini, Priyo dan Ririn, saya nggak peduli. Apapun itu, Priyo, Ririn itu saya nggak kenal, nggak ada urusan. Oke. Kalaupun bersalah, silahkan dihukum, tapi buktikan kesalahannya. Yang benar-benar ya transparan. Dan hakim harus membuktikan putusannya itu berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah, sehingga menimbulkan keyakinan hakim. Jangan hakim tuh pokoknya alat buktinya nggak benar gitu ya. Kemarin sudah disampaikan ya bahwa ini adalah apa dibilangnya acak kadul karena dakwaannya lain, faktanya lain, dalam tuntutan juga lain. Ini benar teman-teman, nggak main-main ini benar nih. Ini saya ngomong nih, ini saya ngomong nih. Ini saya orangnya, di profil saya juga itu orangnya. Dan kalau memang keberatan kan silahkan ini dicari kan begitu. Menyebar fitnah nggak ini? Saya sampaikan apa adanya nih teman-teman. Jadi terjadi kejanggalan-kejanggalan, ya. Kemudian ada permintaan hakim. Semestinya kami bahagia itu kemarin tuh teman-teman semuanya ada di sini. Sejujurnya ya saya itu bahagia ketika hakim meminta agar JPU menghadirkan ahli digital forensik supaya jelas semua itu CCTV. Itu kami bahagia. Kenapa? Supaya perkara ini jelas, terang, seterang-terangnya. Siapa ini? Valen. Ya sudah lah, telepon-teleponan kok. Jelas seterang-terangnya. Artinya apa? Kalau memang dia bersalah, mereka-mereka ini bersalah, hukum seberat-beratnya. Saya tadi katakan bahwa hukum mati plus masuk neraka. Plus ada plusnya masuk neraka. Kalau bisa 7 kali matiin. Nah, kalau bisa nih. Jadi ini bukti ya bahwa kita ini tidak sedang belok sana belok sini, enggak. Kedua-duanya ini kalau memang mereka bersalah, hukum mati. 7 kali pun nggak ada masalah. Plus masuk. Tapi buktikan secara benar. Kalau tidak bersalah, bebaskan nih dua-duanya. Kalau tidak bersalah, bebaskan dua-duanya. Kalau bersalah dua-duanya, jebloskan semua dua-duanya. Ngono loh. Silakan. Bang Pait kopi. Ya, Loh, sampai ngrungokke to? apa? Loh, sampai gak ngrungokke mau aku ngomong apa iki? Oh, yang ngerti lah. Ya itu, ya setuju Mr. G, mantap tuh. Apa aku gini, bener lah mandek gitu loh. Ah. Ya setuju. Ya wes. Bagaimana apa?
Jadikan begini Mister Ji. Ya, Bagaimana Abah sudah keren, keren. Ya memang harus demikian. Iya, Bah. Kalau cerita normatif, salah hukum, tidak bersalah, bebaskan. Itu kan dalam aturannya seperti itu. Bila mana hakim tidak meyakini dengan alat bukti yang ada, penyajiannya ya seperti itu, apa yang mau diyakini? Kalau tidak yakin, ya hakim harus tegas juga. Jangan terbawa perasaan. Di sini bukan masalah perasaan, tapi ya betul-betul keadilan harus ditegakkan. Kalau tidak di hadapan pengadilan, mau di mana lagi mencari keadilan? Kalau di akhirat itu kan nanti, ini dunia, dia mewakili Tuhan. Jangan main-main, salah menghukum, ya hukumullah nanti berjalan buat dirinya kan gitu. Sesuai dengan sumpah jabatan. Sesuai dengan agama masing-masing kan, dia mengatakan kalau muslim ya di atas Al-Quran. Nah, jadi tidak bisa main-main lagi. Jangan karena tanda kutip ada sesuatu, melihat sesuatu, diimingi sesuatu. Jangan seperti itu. Betul-betul apa yang dikatakan Bang Ji ya benar. Kalaupun tadi ada yang mengatakan, oh tapi Priyo mengakui, itu hakimnya yang berpendapat nanti. Mengakuinya mengakui apa, sesuai dengan bukti-bukti yang ada, tidak. Kalau hanya bisa ngaku, oh saya udah terbang ke langit, bisa nggak dibuktikan terbangnya pakai apa? Ternyata mimpi. Jam berapa? Keburu bangun. Gimana? Ya kan? Kalau saya menyatakan, wah saya nih pergi ke Semarang, pakai apa? Pakai bis, pakai kereta, jalan kaki, pakai motor mambur, apa? Gitu kan? Ya harus jelas lah. Kalau saya mengatakan kemana, ya pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum, nah di sana kan harus ada runtutannya. Biar jelas bahwa benar jam sekian saya berangkat. Tiba di sana jam berapa. Pakai kendaraan apa, plat nomornya berapa. Nah itu kan jelas semua. Pokoknya kajian Bang Ji yang ada di Komal ini luar biasa. Tetap suarakan demi keadilan yang sebenarnya. Karena yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Harus mau menerima masukan-masukan dari yang lain. Selaku makhluk sosial kan seperti itu. Iya. Tapi dalam keyakinan sesuai dengan keahliannya dia harus berprinsip. Begitu. Ya, Bang Ji, pokoknya the best lah Bang Ji. Hatur nuhun. Terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Nah itu teman-teman, itu caranya. Jadi kalau memang bersalah ya silahkan dihukum, tapi dibuktikan. Ini teman-teman ya, teman-teman dengerin. Simak baik-baik biar asisten saya bicara prinsip daripada KUHP sekarang ini. Kemarin kan ada yang kurang ya, ini di ini. Mulai sekarang ini langsung ya. KUHP baru, berlaku sejak awal 2026, berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, HAM, dengan mempertegas prinsip due process of law dan equality before the law. Aturan ini menggeser paradigma dari hukum kolonial yang represif menuju sistem peradilan yang lebih modern, humanis, dan transparan. Pembaruan hukum acara pidana ini bertumpu pada prinsip-prinsip utama berikut. 1. Keadilan restoratif justice, mengedepankan pemulihan keadaan korban dan pelaku daripada sekadar pembalasan. Mekanisme ini dapat diterapkan di semua tahapan peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. 2. Perluasan pra-peradilan, checks and balances. Ruang lingkup pra-peradilan diperluas. Kini, tidak hanya penetapan tersangka yang dapat digugat, tetapi juga prosedur penggeledahan dan penyitaan yang dianggap tidak sah.
3. Sistem pembuktian modern mengadopsi sistem pembuktian yang lebih fleksibel dan akuntabel seiring perkembangan zaman dan teknologi. Tuh. 4. Pendampingan hukum wajib menjamin hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum di setiap tahapan proses pemeriksaan. Tuh. Dan 5. Pembatasan upaya paksa mengatur secara limitatif upaya paksa. Sejumlah tindakan seperti penggeledahan dan penyitaan kini memerlukan izin dari pengadilan, membatasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Tuh. Udah pada denger kan? Jadi bedanya itu, kita tidak boleh sewenang-wenang, harus menggunakan aturan. Aturannya apa? Ya yang baru ini. Tadi di atas dijelaskan sebagai pembuktian tuh. Sistem pembuktian modern mengadopsi pada sistem pembuktian yang lebih fleksibel dan akuntabel seiring perkembangan zaman dan teknologi. Kalau teknologi dihilangkan, terus piye? Bang Ai, bagaimana kalau ada yang ditutup-tutupi, Bang Ai? Iya, itu artinya prinsip keadilan hukum sudah ditabrak, Mr. Z, oleh aparat kita. Iya kan? Harusnya kan mereka membuktikan dengan baik ya. Kalau memang dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu harus rapi sehingga cerita dakwaan itu bukan seperti sekarang acak adul, tidak bisa diurutkan, tidak urutannya tidak jelas, ceritanya juga nggak jelas, banyak yang nggak bisa masuk akal gitu kan. Nah ini kan jadi kayak dagelan berlabel hukum akhirnya, Mr. Z, gitu. Ya saya minta tolong nanti teman-teman coba ambil papan tulis, tapi di videoin ya. Ambil papan tulis pakai spidol merah sama hitam, tengah-tengahnya itu TKP. Terus nanti dibuat begini, cobalah seolah-olah itu mengurai. Kira-kira Anda itu akan urek begini atau terurai dengan rapi. Kalau saya sudah coba urai, tapi akhirnya nggak bisa urai, tak urek semua itu, Bang Ai. Iya. Jadi ada yang loncat, ada yang bulat, nggak bisa urut ceritanya Iya. itu, Mr. Z. Iya, betul. Baik dakwaan dan juga tuntutan. Teman-teman bisa kok membuatnya begini. Bisa kok membuat nih, cari kertas, ambil pulpen dari penyidik, kemudian ke JPU. JPU membuat tuntutan. Apa tuntutannya? Langsung kamu ketik di situ. Kemudian faktanya seperti apa? Tuntutannya seperti apa? Nanti di situ. Loh begitu. Gitu caranya teman-teman. Tapi kalau mau pakai bolpen, itu teman-teman pasti ngurek-ngurek tuh, artinya nggak bisa didapat itu teman-teman. Yakin nggak bisa didapat. Mungkin harus banyak minum bodrek. Ari, silakan Ri, kamu bernarasi dulu Ri, aku tak bikin kopi Ri. Ya berarti kuhab baru ini udah sangat-sangat jelas ya Mr. Ji ya. Jelas. Tinggal kembali lagi ke kinerjanya para APH ya kalau menurut saya Mr. Ji, yang selama ini yang tadi dibilang kolonial Belanda ya, dengan banyaknya teknologi yang berkembang yang bisa dijadikan alat bukti, seharusnya sudah tidak lagi ada yang ini tadi kita dapat info kan tadi yang kasus Bandung ini cepat sekali gitu loh. Nah ini kan membuktikan gitu loh. Tapi jangan sampai hanya kasus-kasus tertentu gitu loh. Di sini banyak banget dari awal, tadi saya nambahin lagi tuh dari Bang Celoteh tadi kan, dari handphone dari siapa nih yang komunikasi ke Ririn. Oke, kalau korban katanya handphonenya dibuang, anaknya juga dibuang. Tapi kan
dari ibunya Eis kan ada tuh pasti nomor-nomornya bisa dilacak tuh, nomor mantunya almarhum Budi, nomor anaknya almarhum Eis, bisa diselebrate semuanya itu kalau mau gitu loh. Jadi jangan seolah-olah hanya dipilah-pilih. Kalau pandangan saya kan ini semuanya ya tetap dengan keyakinan saya yang di awal Mr. Z. Karena memang dari barang bukti semua yang sudah dihadirkan ya hanya terfokus hanya kedua orang ini gitu loh. Contoh, dari awal malah sebetulnya jauh banget ya. Yang saya bilang CCTV, malah CCTV-nya di hotel. Lebih aneh lagi kalau menurut saya. Makanya kok ini memang sudah SCI gitu kan, udah sesuai ini teknologinya gitu. Tapi kok bukan yang ada di TKP gitu loh. Kok jauh banget, malah yang di Briling pas ngambil duit. Bukannya yang di depan ternyata ada CCTV di bengkel belakangan ini kan. CCTV yang di depan bangunan, toko bangunan itu malah hanya beberapa jam-jam yang krusial justru malah nggak ada gitu. Seharusnya kan banyak gitu kan. Nah makanya saya bilang yang dihadirkan lagi yang di CCTV akhir ini ya itu tadi saya bilang kemarin Mr. G. Pada saat Ririn celingak-celinguk di kiosnya Budi. Kan hanya itu, tapi kalau misalkan ahli yang menjelaskan Mr. J, enggak seperti ini gitu loh. Dengan gerak-gerik dia, gaya dia berjalan, dia kayak orang kebingungan apa enggak. Kan kelihatan di situ, dia kan kalau nggak salah terdengar suara itu dia nyari Budi itu. Nggak ada katanya di kios. Berarti kan dia itu masih penasaran loh, kemana sih Budi ini walaupun dia alasannya mau pulang pada saat disuruh sama si Joko itu Mr. J. Oh, ada Ternyata dia kata-kata itu. Hah? Ada kata-kata itu. Ada itu kedengaran tuh di CCTV yang di kios itu, dia nanya siapa itu? CCTV yang di bengkel ini. Nah, Kan dia kan celingak-celinguk tuh kan masuk ke gang, ke kiosnya Budi. Terus dia ke bengkel ke arah CCTV itu, di belakang CCTV nggak kelihatan tapi terdengar suara di situ. Bahwa Sama Ririn yang punya bengkel kayaknya itu. ya menanyakan sama yang punya bengkel. Yang naik motor itu ya? Iya, yang pas siang-siang itu kan bisa kelihatan gitu loh. Dia tuh celingak-celinguk itu kayak orang bingung gitu loh. Dia tuh masih penasaran kalau menurut saya ya. Saya bukan ahli teman-teman, tapi ini menurut saya ini. itu di tanggal berapa? Yang di tanggal siang ya, kalau nggak salah itu. 29 siang, Mr. Z. Ada ke tanggal siang. Tanggal 29 siang. Ada 29 siang, Mr. Z. 29 siang sebelum katanya mayat ditemukan di toko. 29 siang itu Jumat loh teman-teman. Jumat siang, iya pas Iya, itu Ririn iya. disuruh pulang itu Mr. Z. Dan kalau dicerita di awal ya, yang Prio katakan bahwa mau ikut menguburkan, kan itu kan Ririn kan pulang dulu tuh dari jam berapa tuh? Ya. Sampai jam 2, kalau kurang lebihnya jam 2 dia balik lagi kan ke TKP. Nah mungkin dia pada saat disuruh Joko pulang, nah mungkin dia masih penasaran tuh, balik lagi dia ke kios. Kayaknya pakai motor Budi deh itu. Nah iya yang dibilang Iya, pakai motor Budi itu. Nah, anehnya Motornya putih misalnya. anehnya motor itu tidak jadi Ah. tidak jadi barang bukti, ada di rumah, coy. Makanya kan yang saya bilang Mr. Z, seharusnya yang ini yang bisa menjelaskan ahli gitu loh. Jangan sekarang ini di framing CCTV yang kayak melihat orang kan, jadi di framing ini kan kalau kita yang nggak ngerti kan nggak bisa baca gerak-gerik seseorang kan pasti nilainya oh iya ya Ririn celingak-celinguk di situ. Tapi kalau ahlinya yang menjelaskan kan nggak seperti ini gitu loh. Coba ditayangkan lagi atau dikirimkan ke saya yang lagi naik motor itu yang celingak-celinguk mana ya Budi gitu. Itu Bang Kopi nggak Pahit ada jelas, nggak yang apa, nyimpen? diskusinya nggak jelas, Mr. Z. Ada Cuman sih. dia memang kayak apa ngelongok ke jalan apa sih? Potong. Itu apa BRC ya? Pagar BRC. Kemudian dia apa ke arah belakang kamera. Nah itu ada obrolan sama perempuan. Nah, itu Ya, yang sambil suspeknya ngerokok adalah itu pemilik ya. bengkel. Itu Iya, Bang sama- Ari. Samar banget, Iya, kecil Bang banget. Ari ya. Dia kan sempat Iya. nanya ke yang sebelahnya kan. Turun kan Iya, naik ini motor yang dia. celingak-celinguk di bengkel. Nah, dia Iya. turun jalan kaki ke sebelahnya kan. Itu sempat saya tanyain ke Ririn tuh, Bang Ari. Ya. Karena kan yang beredar di media sosial itu kan dia ada foto yang dia lagi berdiri ngerokok tuh yang di depan GRC ya,
pagar GRC itu. Iya, BRC. Nah, saya kan tanya, kamu lagi ngapain? Terus dia jawab, itu saya lagi nanya Pak, katanya, saya penasaran Budi kemana gitu. Nah yang jawab tuh ibu-ibu Pak Jilbab. Ibu-ibu yang Pak Jilbab itu yang punya bengkel ya? Berarti? Yang punya bengkel. Nah kata dia kalau memang Yang ada nyewa ya bang ya, yang nyewa Iya, bengkel. yang nyewa. Itu punya Karena kan Budi bengkel juga itu kan itu, punya Pak. Haji Saroni juga Iya, itu kan. propertinya Ya. punya Budi, tapi usaha bengkelnya gitu loh. Iya. Iya, yang nyewa. Nah dari jawaban itu dia bilang nggak tahu Budi itu. Nah akhirnya ya Ririn pergi. Jadi sebetulnya kalau dibuka semua katanya memang CCTV itu ada, saya ngobrol sama ibu-ibu itu katanya. Enggak, karena nggak kelihatannya ya, mungkin kalau ada yang CCTV yang lain-lain ya mungkin ya Bang Celote ya. Bang Celote, ini pernah ditanyakan nggak mobil yang ada di malam itu buat ngangkut mayat? Itu mobil almarhum Budi bukan? Iya, yang bukan ngangkut mayat. Iya, yang dikiranya ngangkut Iya, mayat iya. atau beras Itu telur. punya Budi memang betul. Punya Budi ya. Punya Bang Budi. Ari, Kak, perhatikan di barang bukti sitaan itu ya, itu ada platnya. Kan mobilnya udah gue tunjukin kan. Iya. Itu platnya sama. Iya, platnya sama. Ya, jadi sebetulnya kalau saya boleh menambahkan Mr. Ji atau teman-teman ya, sebetulnya keanehan kejanggalan dari kasus ini kita sebetulnya satu berawal dari keluarga korban yang sering muncul itu hanya meyakini dua terdakwa pelakunya. Yang kedua juga penyidik juga sama dua terdakwa, sehingga untuk pengembangan kasus ini agak tersendat karena ya dalam tanda kutip ada yang mencoba menarasikan ya hanya dua saja, sehingga ketika muncul empat nama itu kan dianggap fiktif. Nah walaupun belakangan muncul Aman Yani itu adalah real, tapi kan tetap sikap dari pihak kepolisian sendiri kan tidak menanggapi atau menindaklanjuti. Ya justru malah mau menerasikan kalau Ayi itu meninggal ya. Itu mati dan dibunuh oleh Ririn. Nah bahkan yang saya sangat sesalkan lagi ini juga di framing sampai oleh kepala daerah kita gitu, di framing sehingga publik tergiring bahwa Aman Yani itu mati dibunuh oleh Ririn. Ya itu ya, itu mau di framingnya ke arah sana memang bang. Ya sehingga pengembangan dari kasus ini ya tersendat-sendat. Karena Kita yang terus terang aja sudah mencari Aman Yani kemana-mana. karena yang bawa anggota DPR. Ya itu makanya saya juga terus terang aja kalau Bang Tony ketika diserang oleh netizen atau buzzer, ini buzzer ya kita bicaranya buzzer. Kalau yang nyerang Bang Tony itu rata-rata buzzer. Bang Tony no comment karena dia fokus dengan pengungkapan kasus ini, yaitu dengan ya kita terus terang aja sudah mencari Aman Yani di beberapa titik ya, walaupun belum ketemu karena kan kita keterbatasan. Makanya sebetulnya kasus ini sangat mudah sekali ketika ada keinginan dari pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Ya terbukti lah dengan kasus Bandung itu cepat banget kan. Kalau Bang Tony itu berharapnya begini, kenapa dia itu teriak keras di media sosial? Bang Tony berharap bahwa Bang Tony itu dipanggil sama kepolisian, Bang Tony ada apa sih kamu teriak-teriak si A si B ini punya data apa bla bla bla, itu pasti akan kita kasih gitu. Nah tetapi persoalannya ini kan dibiarkan sehingga menjadi liar, bahkan gudangnya rumahnya mantan istrinya Aman Yani aja dicurigai sebagai tempat nguburnya Aman Yani. Ini kan menjadi liar kemana-mana gitu. Nah ini juga sejalan dengan Mr. Ji ya, bahwa Bang Tony itu ingin mengungkap kasus ini yang sebenar-benarnya. Maka ketika jaksa atau JPU pengen menghadirkan tambahan saksi, tambahan bukti apa, Bang Tony mengiyakan terus. Silahkan dibuka selebar-lebarnya. Kalau ada video real hari ini Ririn terlihat membunuh atau menggotong mayat, maka Bang Tony mungkin per hari ini juga akan mundur. Tetapi faktanya sampai hari ini semuanya masih kabur. Nah, Bang Tony masih
ingin mengungkapkan kasus ini sebenar-benarnya. Itu ini prinsipnya sama dengan Mr. G ya. Yang kita berharap sih seharusnya keluarga korban mendukung Bang Tony untuk mengungkap kasus ini seluas-luasnya. Karena ini kan keadilan untuk keluarga korban. Seharusnya ya. Seharusnya Iya. gitu ya. Itu. Bentar ya. Mungkin itu Mr. G. Ya, aku cerita ya pengalaman nih. Memang ada yang main-main, memang ada. Jujur. Banyak hal namanya permainan. Ceritanya begini. Ini di luar kasus ini ya. Ini pengalaman saya ya. Saya ingin menunjukkan bahwa ada yang main-main, gitu kan. Tadi kan kalau serius pasti terungkap, tapi ini ada yang main-main. Main-main banget. Baru satu nih cerita nih. Pada suatu ketika, saya tidak tahu ini asalnya bagaimana ceritanya, tiba-tiba datang ke rumah saya. Saya pada saat itu komandannya di situ. Dia nanya begini, Pak, istri saya ini, perempuan yang dituduh ini, istri saya saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Coba. Tetapkan sebagai tersangka pencurian dengan pemberatan, curanmor, pencuri motor. Saya tanya, bagaimana ceritanya? Ceritanya begini Pak, si cowok ini, cowok anak muda lah, pinjam uang, tidak dibayar ke ibu itu. Ibu itu nagih ke sana. Kalau nanti kamu nggak bayar, kasih jaminan ya, baik ini. Iya, tapi nggak datang-datang, sehingga ketemulah di lapangan sepak bola. Ini kalau anggota ini mendengar pasti sedih itu, sedih mendengar ini. Ketemulah di lapangan sepak bola, masnya ini, laki ini ada di atas motor. Ditanyalah sama ibu itu, loh, kamu kok nggak bayar saya, tak tunggu di rumah kok nggak datang-datang? Jaminanmu apa? Ya udah motormu aja bawa sini, gitu loh. Karena ibu itu nggak tahu naik motor, didorong itu motor teman-teman, didorong ini motor. Anak ini pulang ke rumah, mana motormu? Hilang, dicuri orang di lapangan. Ngakunya begitu. Laporlah karena pencurian motor. Motornya ada di rumah ibu itu. Ibu itu jadi tersangka pencurian motor. Dilaporkan. Seneng nih anggota ini. Ada bibinya, ada tersangkanya, ada korbannya, lengkap. Seneng dia, proses. Ladalah ini ya, datang ke tempat saya. Mana ada pencurian motor kok dorong itu mana? Aduh, saya suruh kembalikan teman-teman. Kembalikan motornya, cabut itu statusnya. Akhirnya clear lagi. Itulah salah satu contoh permainan. Permainan yang kedua, ini parah lagi nih. Kalau minggu itu kan, permainan kedua ya, mohon maaf ya, kalau minggu itu kan libur ya, tidak boleh memanggil di hari libur ya, memanggil di hari libur kan nggak boleh. Saya nggak tahu, di rumah, tiba-tiba pengen ke kantor di hari libur itu. Ladalah, ternyata ada ruangan yang terbuka nyala. Kok ada pemeriksaan di hari libur? Ternyata bukan dipanggil teman-teman. Kalau dipanggil kan nggak mungkin, masa harus datang hari Minggu, itu kan nggak mungkin. Ternyata komunikasi lewat telepon. Hari Minggu loh itu. Kemudian saya datang. Ini kasus apa? Kok aku nggak tahu? Tahu nggak teman-teman?
Minggu kan, Seninnya berkasnya saya ambil semua itu. Jadi dia nggak punya keanahan keanehan itu ketika pengawasan ya, ini pengawasan ini. Lagi-lagi pengawasan kurang maksimal. Dampaknya itu luar biasa. Kalau satu orang yang berbuat salah bisa semuanya kena. Ini contoh ya, dan banyak yang lain. Nah, saya berbicara ini, teman-teman tolong dengarkan ini. Saya berbicara ini bukan karena tanpa dasar. Bukan. Semua ada dasarnya, semua ada faktanya. Tetapi terkadang-kadang teman-teman tuh gak terima. Aku dikatain dasar tua, diam napa sih? Ngapain lo tua-tua bicara? Seperti itulah cara-cara mereka. Saya bilang sama mereka, kalau kau muda, belum tentu sampai tua. Saya bilang begitu. Kalau Anda ini muda, belum tentu sampai tua. Tua-tua begini pernah muda. Tua-tua begini pernah muda. Terkadang Pak Kopi Pahit, anak-anak muda itu Pak Kopi Pahit, dia lupa bahwa yang tua-tua begini nih punya pengalaman. Yang muda terkadang lupa bahwa yang tua ini punya pengalaman. Maksud saya teman-teman, apapun itu, ya kemarin saya sudah himbau juga, dibaca dulu, baru berpendapat. Tanya dulu sama senior-senior nih. Meskipun senior-senior seperti ini, ya punya pengalaman. Itu nih saya himbau kepada teman-teman nih ya. Mr. Z cek DM. Lah ini tak lagi live kok cek DM terus piye? Saya lagi live itu nggak bisa cek DM, hilang semua nanti bubar. Nanti aja kalau sudah turun ya. Ya Pak ya. Oke. Begitu. Dan teman-teman yang muda-muda ini, yang muda-muda ini saya ini berharap nih yang muda-muda ini belajar dari yang senior-seniornya. Karena saya meyakini bahwa yang tua seperti ini sudah pernah muda. Saya pernah 20 tahun. Saya pernah 30 tahun. Saya pernah hahaha. Tapi sudah sampai tua sekarang nih, tapi Anda yang muda-muda itu yang sok tapping ini tua begitu, belum tentu sampai seperti saya ngoceh di TikTok begini. Betul tidak teman-teman? Betul, Mr. Z. Bahasa sombongnya kayak mana coba Mr. Z? Ngono loh. Bukan, nggak gitu. Bahasa sombongnya gini Mr. Z. Apa? Masa lalu kalian, apa masa depan kalian, masa lalu saya. Ya, kalau saya sudah menyampaikan, Anda ini begitu ya. Ini bukan berarti bukan yang ada di sini ya. Saya ini pernah ngomong. Anda ini baru menetas. Artinya baru menetas. Gue nih sudah 7 kali ganti kulit. Rasakno we. Ya, terima kasih Bang Agus. Betul, tua pernah muda. Yang muda belum tentu sampai tua. Begitu. Oke ya, kita kembali ke topik ya. Saya tidak tahu. Aku lihat kemarin memberikan kesaksian di pengadilan, termasuk kesaksian verbalisan, yang begitulah anak buah itu. Muda, tapi ngomongnya nggak dikontrol. Saya ini bicara atas nama siapa? Kalau atas nama penyidik mungkin,
Tapi kalau atas nama dugaan di depan hakim, jangan. Jangan. Apalagi mengatakan bahwa itu mayat. Itu kata mayat itu krusial. Karena apa? Identik dengan TKP kedua. Kalau tidak ada kata mayat itu, tetap meyakini TKP itu rumah. Karena di situ diyakini ada mayat dan disuarakan oleh pihak-pihak tertentu mayat, itulah yang menjadi jaksa ikut yakin bahwa terungkap TKP kedua, ada DNA dari 9 titik, hanya satu yang bisa diidentik, kayak gitu-gitulah. Aku nggak tahu itu bahasanya seperti apa, itu 9, bagaimana Enggak, bahasanya kemarin? bahasanya itu ada beberapa titik Mr. G, cuman satu yang tidak teridentifikasi, yang tidak bisa karena yang di dalam kamar mandi. Ralat Pak Bang Balik. Ari. Hanya satu yang diidentifikasi, yang Ya. lainnya tidak bisa. Iya toh? Tuh. Ya, dari Jangan 10. terbalik, Ri. Tunggu dulu. Jangan terbalik. Dari 10 katakanlah, atau dari berapapun katakanlah, kalau semua itu bisa diidentifikasi, satu yang tidak masih berpikir logis. Tetapi kalau dari sekian itu, sekian tidak bisa diidentifikasi, hanya satu yang bisa. Satunya ini dari mana? Ya, apalagi kan itu kan udah disewain Mr. G, namanya orang mau nyewa itu kan udah dibersihin ya kan. Ya. Oke. Oke, Ri. Terima kasih teman-teman. Ini tembus ini 150K. Ayo gas lagi sampai 200 Mr. G. Baru jam berapa ini? Ya, maksudnya supaya digas. Tapi Iya, Anda gas harus, aja. aku tak tanya sama Saksi-saksi itu di tes DNA enggak kira-kira? saya tak tanya dulu ya sama celoteh ya. Yang benar yang mana? Satu itu bisa diidentifikasi atau yang 9 bisa diidentifikasi? Silakan. Hanya satu yang bisa diidentifikasi itu pada tembok kamar mandi bagian bawah, Mr. G. Sedangkan yang di serbet, celana, ubin, terus di garasi, di rolling door, itu sudah rusak DNA-nya sehingga tidak bisa teridentifikasi, Mr. G. Lagi di kamar mandi kan? Ya, yang keanehannya begini, Mr. G. Itu kan setelah dibunuh, mayat Budi kan diseret, dibawa ke kamar mandi. Kalau ada bercak darah, seharusnya ada genangan darah, karena kan itu dipukul kepalanya. Nah, ini kan yang genangan darah tidak ketemu, tapi bercak darah ketemu gitu. Itu yang pertama, Mr. G. Yang kedua, kalau ada bercak darah di mana-mana, apakah ini ada perlawanan dari korban? Kan gitu. Itu bukti perlawanan. Ya, kalau ada perlawanan dari korban, kenapa toko ketika dibongkar didobrak oleh pengacara Heri Reang dan juga Pak RT serta keluarga korban itu dalam kondisi rapi gitu. Dan mereka menurut keterangan Pak RT keterangan Pak RT itu tidak terlihat ada kain. Kalau bercak darah dia tidak memperhatikan, tapi memang tidak ada yang bilang ada bercak darah. Itu jadi ini satu keanehan, bercak darahnya ada tapi genangan darah tidak ada gitu. Itu ya banyak lah, kalau kios tuh menurut saya sih kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Bahkan Dan ada ampal ya. Ada Kios karpet inilah ampal ya. yang membuka terang benderang bahwa kasus ini ada dugaan rekayasa, Mr. G. Menurut saya. Karpet ambal kan itu? Ya, ada karpet juga katanya, betul. Harusnya kan di karpet itu ada bercak darah kalau memang ada terjadi pembunuhan di situ ya. Iya, saya tidak tahu. Ini ada ceritanya juga. Bang Ai mungkin baca ya, Bang Ai. Yang katanya begini, Bang Ai. Saya narasinya nggak begitu hafal, tapi begini. Kemudian setelah membawa mayat Budi ke rumah, kemudian mengambil kunci. Mengambil kunci. Begitu nggak, Bang Ai? Gimana sih ceritanya? Iya. Kalau ini yang narasi tuntutan ya, Mas Ri? Iya, tuntutan. Tuntutan sebentar. Saya belum baca sampai situ sih, Mas Ri. Tapi itu kalau itu Dari keterangan saya dengarnya yang ceritanya Ririn. Ceritanya Priyo. Ya, yang coba. udah berubah.
Itu betul. Jadi apa memang dari mana itu, dari pembunuhan di TKP 1, kemudian mengambil apa namanya, mengambil kunci dari sakunya Budi. Budi, kemudian ke rumah untuk membantai itu apa namanya, membantai yang 4. Ya. Artinya Budi keluar rumah itu, kalau menurut pemikiran ya, Budi keluar rumah itu ke toko, rumahnya nggak dikunci, rumahnya dikunci. Ya, Sementara ada kuncinya orang, dipegang Budi. iya toh, kalau logikanya kalau ada di kantongnya Budi itu kan, Hmm. Iya, Mas berarti Adi. Budi itu keluar rumahnya dikunci, sementara di dalam rumah ada orang-orang kan. Iya. Coba sebelum tidur Bang, coba ceritakan itu, bagaimana ceritanya itu? Iya, jadi apa? Ketika habis menghajar Budi di toko, kemudian si siapa, Ririn mengambil kunci dari sakunya Budi, kemudian mereka berjalan ke rumah, membuka rumah, kemudian menghajar itu yang keempat itu. Kalau nggak salah yang pertama dihajar tuh Haji Sahroni, kemudian Eis anaknya yang besar, kemudian anaknya yang kecil. Gitu. Haji Saroni itu dibantai pada saat apa itu Bang Ai? Katanya lagi dengerin Quran, Lagi ngaji katanya ya. lagi ngaji. Itu udah dicek belum? Udah. Yang aneh Lebih dulu. itu Ririn dan Prio kok paham benar ini kamar ini gitu. Hebat dia orang, berarti sering main ke situ mereka. Ya, teman-teman, kalau ada keributan di sidang atau apa di sidang, itu sebenarnya bagian daripada desain ya, skenario. By design, betul. Ya, itu sudah dibicarakan terlebih dahulu, teman-teman. Bicarakan terlebih dahulu, nanti aku akan begini, nanti kamu jangan begini, aku akan begono, kamu jangan beginu, itu udah ada. Udah pembagian tugas masing-masing, Mr. Jim. Ya, dan saya sempat ribut tuh, Mr. J. Saya karena saya apa ya, gregetan ngelihat ada keributan di dalam ruang sidang, aparat keamanan tidak melakukan apa-apa. Akhirnya saya waktu itu sempat narik si yang bikin keributan ya, makanya kan sempat terjadi keributan. Nah, yang sebetulnya gini, Mr. J, kalau kita bicara psikologis ya, setelah membunuh Budi di kios, ya, mereka kembali ke rumah untuk membunuh keempat anggota keluarga. Kalau saya berpikir secara waras kok kayaknya nafsunya nggak dapet gitu. Nggak bisa itu. Iya, nafsunya nggak dapet gitu. Apa yang membuat kita mereka nafsu membunuh 4 keluarga yang lain gitu? Katakanlah kalau dengan orang yang berhadapan dengan kita, jangankan duit ratusan juta ya, mungkin tersinggung aja bisa terjadi pembunuhan. Tetapi sangat tidak masuk akal ketika membunuh di kios dengan jarak 100 meter, mereka ke sana gitu untuk membunuh yang lain. Persoalannya apa? Kan tidak apa ya, nafsunya nggak dapet lah menurut saya sih. Secara psikologis itu nggak masuk akal. Kecuali memang dia dalam satu, kalau di versinya Prio pada saat perlawanan itu masih logis. Ketika si Hardi selesai membunuh Budi, ya, Pak Haji Saroni itu keluar dari kamarnya karena ada keributan di depan. Dia keluar, begitu melihat Budi tergeletak, dia balik lagi. Dia dikejar sama Yoga, terus disusul sama Hardi, masuk ke kamar, dihabisin. Nah, istrinya Budi karena ngeliat keributan sudah malam, dia teriak ada apa ribut-ribut, masuk lagi ke situ, dibunuh lagi. Feelnya dapat gitu, maksud saya situasinya memungkinkan mereka untuk menghabisi kelima korban itu. Nah, tapi kalau dari kios, setelah membunuh dalam perjalanan apakah dia emosinya tinggi
nyampe sana masih emosi, membunuh kan nggak dapet gitu ininya. Menurut saya itu. Betul Iya, nggak, Mr. Ji? iya. Bagaimana menurut Bu Yulia? Wah, udah tidur kayaknya Ibu Li. Siap, siap, Mister J. Belum, belum. Ya, lebih masuk akal seperti yang tadi siapa itu bilang yang barusan itu, maaf. Ya. Makanya jangan Memang ditutup kan mata. masuk akal. Iya, kita bicara masuk akal seperti yang keterangan beliau di awal itu, Mister J, kan. Tuntutannya seperti itu, lebih masuk akal. Kenapa Pak Soreni dibunuh kalau kita merujuk pada keterangan beliau di awal ya? Ya mungkin karena takut ketahuan, karena Pak tanya saksinya kalau Budi dibunuh. Lalu kenapa Uis dibunuh juga? Ya mungkin Uis juga teriak-teriak, takut ketahuan juga kalau. Terus yang kecil-kecil kenapa yang kecil itu dibunuh, yang Saparatu itu ya? Kan mereka bisa bicara. Nah kalau yang balita itu dibunuh juga karena nangis nggak diam-diam, kan gitu ceritanya beliau di awal, seperti itu. Demikian Mr. J. Oke, oke. Saya ini teman-teman mempelajari yang namanya anatomy of crime. Jadi ada kriminal itu kita petakan. Ini saya nggak ketemu kalau saya ngikutin dakwaan jaksa, nggak ketemu. Apalagi ini pembunuhan berencana. Yang rencana itu siapa? Yang mau dibunuh itu siapa? Kalau ini TKP 2, rencananya yang mau dibunuh adalah Budi, udah selesai di situ. Jadi nggak masuk akalnya itu di situ. Kemudian yang namanya perencanaan itu harus dipikirkan matang. Saya itu bertanya kepada teman-teman, bagaimana bisa, kalau ini sengaja ya, bagaimana bisa, mungkin teman-teman juga bisa mempelajari ini, jangan pokoknya deh. Jangan pokoknya. Bagaimana bisa tersangka habis membunuh larinya ke hotel, dekat lagi, gak ada itu, begitu tuh gak ada. Habis di sini cut kaburnya jauh, habis ke hotel, tahu nggak teman-teman, katanya tuh balik lagi ke TKP. Mana ada tersangka dalam perencanaan kok bolak-balik begitu. Kira-kira di situ ada kejanggalan nggak menurut teman-teman? Ada nggak? Banyak banget, Mr. Ji. Nah, itu yang saya maksud. Tapi kalau teman-teman sudah berisi kepalanya penuh, nggak akan itu kita bicara logika, itu nggak akan. Ya, tidak akan bicara logika kalau isinya sudah penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan kebencian. Jadi akal itu sudah nggak masuk. Mau disajikan apapun nggak masuk. Maksud saya itu, mari kita petakan. Duduk baca itu barang, baca ceritanya, nanti kan nggak ketemu. Ditambah di situ, ditambah itu, kemarin salah lagi menayangkan CCTV. Pengakuan juga salah. Di CCTV itu terbaca di situ, dan CCTV itu benar. Yang di hotel itu CCTV benar, dan dibenarkan juga oleh pegawai hotel bahwa datang pada subuh jam 5.10 itu mulutnya saksi ngomong begitu, dan dibuktikan dengan dengan CCTV itu benar. Saya mungkin teman-teman makin ini, dan saya meyakini teman-teman, saya akan bersuara terus ini ya, saya akan bersuara terus
sedikit banyaknya saya sudah mendapatkan beberapa dokumen yang mungkin ya kalau memang tidak ada lagi yang bersuara, ya sayalah satu-satunya yang bersuara dan saya akan kemana-mana. Begitu ya kawan-kawan. Bagaimana menurut Abah? Aku nggak tahu nih Abah. Ya, Abah. Ada, iya. Harus terus bersuara untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Jadi mau ada mau enggak, ya kalau memang seperti yang kita lihat bersama, ya pasti saya juga teriak terus gitu. Dengan celah yang ada, walaupun bukan PH-nya. Ya kita kritisi terus supaya bisa memperbaiki kinerjanya para APH semua. Gitu Bang Ji. Saya sangat-sangat sepakat dengan Bang Ji. Ya, terima kasih Abah. Teman-teman mohon maaf ya, ada banyak ini DM saya. Teman-teman semua, dari teman-teman semua. Bang Ji tolong diulas itu kasus yang, mohon maaf, yang perkosa anak, 2 anaknya itu. Aku belum teman-teman. Iya aku bilang gitu. Kemudian tolong diulas kasus Bandung yang perempuan itu. Belum saya itu teman-teman. Ada lagi yang bunuh istrinya itu, yang bunuh istrinya dari belakang tuh pakai Kalau yang Taufik udah ketangkep, Taufik. ya pakai korden itu, pakai apa kok korden? Kain spray itu. Tappingan tuh banyak teman-teman. Tapi saya masih fokus ini karena ini sudah masuk pada proses peradilan. Kalau masuk proses peradilan kok ada kejanggalan tuh saya nggak bisa diam. Karena kayaknya tuh nggak gitu loh saya itu. Ya, bukan mencari apa-apa. Mungkin teman-teman bisa dengar kok suara saya. Saya itu nggak pernah bilang follow guys, nggak pernah saya. Paling tap layar. Sama juga di YouTube, nggak pernah itu subscribe tuh nggak pernah. Mau subscribe terserah, mau follow terserah, mau cabut unfollow terserah. Bukan itu tujuan saya. Saya hanya mengatakan kalau saya ngomong benar, orang yang senang pasti dia akan ikuti saya. Kalau dia nggak suka dengan saya, pasti akan unfollow, kan begitu. Jadi apa yang saya lakukan ini semata-mata karena aku punya pengalaman. Aku tahu tentang seperti ini. Ya. Saya mengatakan bahwa baru menetas saja sudah luar biasa bicaranya. Saya ini 7 kali ganti kulit. Ya begini, ini sudah omongan saya itu. Ya. Saya tidak akan lepas tanggung jawab. Bisanya saya ngomong ya begini ini. Kenapa saya ngomong di Komal ini? Ya satu hal, kita berbagi pengalaman. Yang kedua, supaya saya tidak pikun. Ngono loh. Bagaimana kopi pahit? Nek pikun piye iki? Ya, kalau saya kan emang udah banyak di rumah lah ya, katakanlah ya, walaupun saya sekali ngopi gitu. Ya, supaya nggak pikun karena kita biasa kerja kan. Sekarang ya ngedit video gitu, baca berita gitu-gitulah. Ya, supaya nggak pikun intinya. Sambil baca juga ya, melatih supaya kita nggak bengong. Ini kita kasih tahu di teman-teman nih. Bentar deh. Tetangga saya itu mantan juga. Dia baru beberapa ini purna. Udah sini. Kerjanya itu udah pakai tongkat. Aku bilang ngapain kamu tuh? Aduh, ya saya sih berpikir sendiri. Jangan-jangan waktu dulu kamu begini. Nah, itu yang saya ini ya teman-teman. Saya bersyukur nih. Di usia saya begini, jam segini tuh saya masih fit ngobrol dan tidak lupa itu.
Daripada saya lupa. Ya bicara soal tua ya, tua dan muda. Silakan. Ya kalau saya nih ya cukup udah punya pengalaman lah ya, mau pahit, mau manis, mau hitam putih. Karena kan kita kan bersosialisasi hidup ini kan harus berteman. Nah, semua teman kita tahu karakternya kan, profil-profilnya kayak apa kan. Ya pernah muda lah, bagaimana seperti orang pernah melakukan jiwa-jiwa muda itu. Sudah punya asam garam lah katakanlah ya. Ya kalau yang muda kan belum tentu. Cuman satu kelompok aja terus. Nah kalau kita memang main judi iya, main togel iya, main perempuan iya, diskotik segala macam kan. Ya lagi ada pengajian gitu-gitu kan. Oh maaf itu saya tidak itu. Maaf, saya nggak ikut. Aja itu. Yang lain tidak. Ini ceritanya apa? Ngajak temen apa ini? Enggak, artinya semuanya udah kita lawat. Saya nggak Teman-teman mau tuh. Bang Dev, ini gimana Bang Dev di Kopi Pahit kok kesana kemari nih? Saya tidak loh Bang Dev. enggak, supaya kita tahu loh tukang maling itu seperti apa, kenapa dia maling gitu loh kan. Jadi jangan profil mentang-mentang mukanya jahat, oh tukang maling itu